Dan sebagai pembuka, pemirsa, kami akan sajikan informasi mengenai satu unit mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar. Mobil apa? Mobil. Wah, bisa meledak ini. Kalau mobil mah tidak ada itu apa? Pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang diperbaiki di Jalan Aisyairah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Mobil yang terbakar di area parkir umum sempat merambat ke satu unit mobil lainnya dan membuat warga panik. Api padam setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Karena ada pemasangan sedang di sini, memasang AC atau menghubungkan AC dan terjadi penyalahan di bagian mesin. Untuk pengarahan unit kita kerahkan 3 unit, jumlah personil sebanyak 9 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 2 orang sedang memperbaiki mobil mengalami luka bakar dan dalam perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir resmi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Modus pelaku mengambil motor di parkiran dengan keluar lewat pintu masuk, dibantu rekannya yang seolah seperti pengunjung yang akan masuk. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari rekaman kamera pengawas yang merekam seorang pengendara motor akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya taktik untuk membantu rekannya keluar dengan membawa kabur motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya berhasil kabur dengan lancar membawa sepeda motor curian milik seorang pengunjung. Aksi curanmor ini terjadi di area parkir resmi Stasiun Gambir. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, pihak KAI Servis juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kita sebenarnya awalnya memberikan space yang luas untuk pintu masuk itu agar penumpang yang masuk tap-in nyaman. Ternyata kita melihat dari CCTV itu disalahgunakan gitu. Jadi kejadian kemarin itu terlihat motor tap-in tapi dia tidak masuk, justru temannya keluar. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak KAI Servis langsung melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Polisi menangkap 3 pelaku pemalsuan voucher sembako gratis koperasi karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Petugas menyita barang bukti ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel, dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Ternate, Cakung. Hasil kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak koperasi karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi telah dilakukan sejak November 2024. Barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut untuk nakes. Nakes 50, pasien 50. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus karena para pelaku yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Akibat aksi pelaku, pihak rumah sakit alami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah pelaku sindikat pemalsuan STNK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Total, polisi menangkap 7 pelaku sindikat pemalsuan STNK. Satu dari 7 pelaku sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan setelah petugas menggerebek sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal pelaku, menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer untuk pemalsuan surat kendaraan. Petugas meringkus 6 pelaku lainnya di 2 lokasi berbeda di Kota Maros dan Kota Jeneponto. Para pelaku dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 1 unit truk yang menggunakan STNK palsu, sedangkan alat produksi cetakan dan hasil STNK palsu juga disita. Pelaku menawarkan jasa pembuatan STNK kepada warga yang memiliki kendaraan tanpa STNK dengan tarif mulai 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah. Bahwa kendaraan yang ada ini ada 2. Ada yang dari hasil penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal, asli tapi palsu. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 55 ayat 1, pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramande bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hingga kini masih menghilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Tolong, dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Bocah 6 tahun di Kampung Kresek, Kosambi, Kabupaten Tangerang, tewas diduga dibakar kekasih ibunya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.